Hai Smart Traders Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Reed Nafit. Kode sahamnya Harum, nama perusahaannya yaitu PT Harum Energi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kita klik kode sahamnya Harum, HRUM, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Harum Energi Tbk ini, selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya menyentuh di harga Rp14.750 per lembar, terendahnya di harga 2.000-an. Wow, keren banget nih kalau yang nggak beli di harga 2.000, kemudian jualnya di harga 14.000, sorry. Untung besar dia ya. Oke, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Di periode ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka distribusi, akumulasi, atau justru donating? Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya Harum. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 03 01 atau Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Harum Energi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi ternyata investor besarnya melakukan distribusi dalam jumlah besar. Nah, maka dari itu kita tutup dulu data transaksinya ya. Nah, maka dari itu kalau investor besarnya big distribusi, maka harga sahamnya akan turun ke level supportnya di harga 9.000-an. Nah, kalau masih distribusi akan turun lagi ke harga 7.000-an. Kalau masih distribusi akan turun lagi ke harga 5.000-an, seperti itu. Jadi ingat, ketika mereka tidak berhenti distribusi, harga sahamnya akan terus turun. Namun ketika katakanlah di harga 9.000 sini, mereka mulai akumulasi kembali baru. Apalagi ketika akumulasinya masif akumulasi, nah itu berarti harganya berpotensi besar akan naik kembali. Kenapa? Karena mereka sudah ambil barang atau beli barang di harga murah, seperti itu. Jadi mereka punya kepentingan untuk markup harga nantinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Harum Energi Tbk ini 35,3% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 35,3% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sudah berkurang banyak, yaitu 43%, di bawah 50%. Jadi investor besarnya sudah distribusi ini di sini. Nah, ini kalau misalkan kita tidak terus perhatikan aksi mereka, distribusinya terus berlanjut, bisa jadi kepemilikan investor besarnya menurun dari 43% ke 20%. Nah, itu gawat itu. Ini bisa dikategorikan rencana exit strategi bisa jadi.
Ya, bisa jadi peluang itu terjadi. Karena mereka, untuk apa mereka buang barang kalau mereka mau percaya dengan perusahaan ini, itu. Kalau mereka percaya dengan perusahaan ini, tidak mungkin mereka akan buang barang sebanyak ini. Seperti itu. Sampai 20-30% atau bahkan 40% itu besar sekali loh mereka keluarnya. Dan tentu ada informasi yang mereka ketahui seperti itu. Nah, di sini kepemilikan investor retail itu kecil, sebesar 14,8%. Artinya, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail yang kepemilikannya di bawah 5% dan di atas 2%. Jadi yang penting perhatikan aja, kalau retailnya sedikit, jumlah kepemilikannya, berarti perusahaan itu masih bagus. Kalau kepemilikan retail sudah misalkan 70%, 80%, waduh itu gawat. Itu harga sahamnya akan sangat sulit sekali naik, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Ridnafit. Nah, baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, sekali lagi silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.